Bahkan di era Pak Jokowi ini diplomasi itu lebih banyak ditekankan. Jadi di samping menguasai ilmu-ilmu ekonomi, nah bonus demografi itu mempunyai dua sisi. Sisi pertama, kita sebagai pelaku, stok kita bagus, anak-anak muda yang pendidikan dan exposure-nya jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Yang kedua, jangan lupa Halo Sobat Esensi, balik lagi di video YouTube kita. Kali ini kita udah kedatangan sama Bapak Tantowi Yahya. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit tentang diplomasi di generasi muda. Selamat siang Bapak. Selamat siang Dinda. Oke Pak, mau tanya nih, jadi mungkin saat ini kan sebagai diplomat itu bukan menjadi pilihan utama ya, pekerjaan para generasi muda. Nah sebenarnya gimana sih memperkenalkan diplomasi itu ke generasi muda saat ini? Ya, ini satu tantangan ya, karena pekerjaan-pekerjaan lain yang menjanjikan remunerasi, ya saya ulang, remunerasi yang baik itu banyak disediakan ya, terutama sekarang ini di bidang finance, di bidang startup, kemudian IT, itu adalah jenis-jenis pekerjaan dan profesi baru yang menjanjikan remunerasi yang bagus dan juga masa depan yang juga bagus. Nah sehingga dunia diplomasi yang dulu pada awal-awal kemerdekaan kita banyak diminati oleh generasi muda, itu menjadi mendapatkan saingan. Tapi di sisi lain, anak-anak muda, generasi-generasi muda yang ingin berkiprah di dunia diplomasi itu menjadi semakin terseleksi, menjadi semakin terfilter. Jadi mereka yang akhirnya berkiprah di bidang ini bukan karena dorongan, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena kesadaran. Sehingga produk yang kita dapatkan itu bermutu, qualified. Nah, saya mempunyai pengalaman bekerja sama dengan diplomat muda yang mempunyai pengetahuan, wawasan, kemampuan berkomunikasi dan juga kemampuan bahasa, terutama bahasa Inggris itu yang sangat baik. Jadi barangkali dari sisi jumlah dia itu tidak begitu banyak karena tersaingi oleh pekerjaan lain, tapi dari segi kualitas mengalami peningkatan yang sangat besar. Kalau untuk mempersiapkan generasi muda ini yang saat ini mungkin sangat dekat dengan mungkin diplomasi ini dengan politik gitu ya, anak-anak yang mungkin saat ini sedang belajarnya di bidang politik, bagaimana sih sebenarnya mempersiapkan mereka ini untuk siap nantinya terjun langsung ke diplomasi Indonesia? Ya diplomasi itu kan tidak selalu mengenai politik Dinda. Bahkan di era Pak Jokowi ini diplomasi itu lebih banyak ditekankan pada ekonomi. Yang paling relevan, yang paling nyambung dengan kebutuhan rakyat itu kan memang ekonomi. Nah bagaimana aktivitas diplomasi kita itu dapat berujung pada semakin banyaknya investor yang masuk ke kita dan semakin meningkat neraca perdagangan kita ke luar negeri. Nah itu dibutuhkan suatu kemampuan berdiplomasi. Nah kalau sudah berbicara ekonomi dalam kaitan diplomasi, maka ilmunya itu akan sangat tinggi. Jadi di samping menguasai ilmu-ilmu ekonomi, juga yang bersangkutan juga harus mengerti mengenai diplomasi itu sendiri. Jadi bobotnya itu jauh lebih besar. Nah bagaimana caranya mendapatkan perhatian, kemudian menumbuhkan minat dari generasi muda? Tidak ada cara lain dari apa yang dilakukan oleh Kemlu selama ini, roadshow ke kampus-kampus. Memperkenalkan. Ada apa sebenarnya di dunia diplomasi ini di Indonesia dan negara lain juga seperti apa gitu? Seperti apa? Ya memang harus diperkenalkan. Ya di kampus itu kan barangkali yang mengenal diplomasi itu
hanya mereka yang mengambil jurusan hubungan internasional gitu. Tapi yang lain itu kan saya rasa belum mempunyai pemahaman. Nah, sehingga dengan Kemlu masuk kampus gitu memperkenalkan ini bisa memperluas pasar. Jadi nanti yang akan dituju itu bukan saja mereka yang mempelajari hubungan internasional atau ilmu politik, tapi di luar daripada itu, ilmu ekonomi, hukum, dan lain-lain juga berpotensi menjadi diplomat yang baik. Iya, berarti ngomongin lagi masalah potensi anak muda nih, kita kan disebut-sebut akan menghadapi bonus demografi tadi, yang mana anak muda ini akan berperan besar lah di masa depan. Nah, kalau dari Bapak sendiri, melihat potensi anak muda untuk mengisi kursi-kursi diplomasi di masa depan ini bagaimana? Ya, bonus demografi itu kan akan berakhir tahun 2030. Jadi tinggal 7 tahun lagi. Kita harus bisa mengkapitalisasi waktu yang sudah tidak banyak itu untuk kepentingan pembangunan kita, termasuk di dalamnya adalah pembangunan diplomasi. Pemain-pemain baru yang berasal dari bonus demografi ini harus sudah mulai ditargetkan oleh Kementerian Luar Negeri. Banyak bibit-bibit baru yang berpotensi besar menjadi diplomat andalan kita di masa datang, termasuk sampai dari level tertinggi menjadi duta besar. Nah, bonus demografi itu mempunyai dua sisi. Sisi pertama, kita sebagai pelaku, stok kita bagus, anak-anak muda yang pendidikan dan exposure-nya jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Yang kedua, jangan lupa bonus demografi itu juga mempunyai sisi kita akan menjadi konsumen, ya, karena mereka pasarnya besar dan tingkat konsumsi mereka terhadap produk-produk tertentu, katakanlah elektronik, itu akan sangat tinggi. Nah, jadi bagaimana bonus demografi ini tidak menjadikan Indonesia sebagai pasar, tapi kita sebagai pelaku, ya, termasuk diantaranya menjadi pelaku-pelaku diplomasi kelas dunia. Oke, Sobat Esensi, itu tadi ngobrol-ngobrol sama Bapak Tantowi Yahya tentang diplomasi di era sekarang, di era generasi muda. Nah, mungkin teman-teman juga yang mempunyai minat untuk terjun ke dunia diplomasi mungkin bisa mempelajari dan lebih kenal ya, lebih dikenal lebih jauh, mungkin melek juga tentang isu-isu yang berhubungan dengan Indonesia dan negara-negara lain juga ya, Pak. Jangan lupa follow sosial media kita di @SNC TV dan jangan lupa juga subscribe dan like. Makasih.